Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Rizky Darmawan dengan NPM 2210631170109. Jadi pada kesempatan kali ini ya, pada video yang akan saya bahas ya, pada video kali ini saya akan membahas terkait aplikasi keamanan jaringan untuk keperluan ujian akhir semester untuk mata kuliah Network Security. Nah, untuk aplikasi keamanan jaringan yang saya gunakan saat ini adalah saya menggunakan Mikrotik ya. Lebih tepatnya Mikrotik ini adalah router yang bisa jadi switch juga. Cuman dalam router ini dia punya beberapa alat yang dipakai untuk melakukan pencegahan gitu, atau melakukan network security gitu. Nah, mungkin sini sedikit review aja beberapa alat yang ada pada Mikrotik dan mungkin bakal saya gunakan ya, yang memang beberapa yang bakal saya gunakan ke depannya ya. Yang pertama bisa perhatikan ya, ini adalah Winbox-nya ya, aplikasi untuk mengkonfigurasi Mikrotik. Dan sini kita bisa melakukan setting untuk network security ya. Pertama adalah di bagian IP dan firewall. Ini biasanya dalam router itu punya beberapa alat firewall untuk melakukan network security ya, untuk mengamankan jaringannya gitu. Dimana dia punya beberapa alat lagi ya, ada filter host, NAT dan lain-lain gitu kan. Nah, cuman kita bakal bahas beberapa aja ya yang bakal saya gunakan ke depannya. Yang pertama ada filter host. Ini adalah alat dipakai untuk membuat aturan gitu, membuat aturan apakah traffic itu diterima atau dia dimasukkan alamat source-nya ke dalam address list gitu kan, atau sebaliknya destination address-nya ditambahkan ke address list atau bahkan di drop gitu kan. Kita bisa mengatur aturan-aturan gitu di sini. Yang kedua ada connection. Ini saya bakal pakai. Ya, kita bisa ngatur hacking beberapa koneksi atau address alamat yang terkoneksi gitu, misalnya lewat SSH gitu kan, SSH dan lain-lain gitu. Kita bisa melakukan tracking di sini. Lalu yang ketiga ada address list. Ini semacam grup ya. Misal kita bikin grup blacklist itu kan, blacklist IP gitu kan, maka kita bisa bikin di sini kan, nanti buat digabungkan atau dikombinasikan dengan filter host. Jadi ketika misalnya di filter host ini menggunakan address list tadi, misal blacklist IP, maka kita suruh aturan untuk mendropnya gitu. Nah, terus ada lagi alat yang nggak kalah penting ya, yaitu adalah log ya. Log ini dipakai untuk melihat beberapa event yang terjadi di jaringan yang terhubung dengan Mikrotik gitu. Nah, pada video kali ini saya bakal membahas tentang dua skenario ya. Pertama adalah tentang brute force dan yang kedua adalah hot scanner. Ya, jadi kita bakal bahas tentang brute force dulu ya pertama-tama. Nah, brute force itu adalah serangan di mana penyerang itu melakukan semacam spamming login gitu kan, sampai passwordnya itu benar. Jadi dia akan mencoba beberapa password gitu kan, dari kamus dan lain-lain gitu kan, dan dia bakal bakal terus menerus ya sampai bisa login gitu. Nah, secara default Mikrotik tuh dia bakal membebaskan itu, enggak bakal mencegah hal tersebut. Apa yang terjadi gitu kan. Nah, untuk mendeteksi si brute force ini kita bisa menggunakan log ya. Nah, biasanya kalau misalnya kita melakukan brute force itu ya di suatu misal perangkat Mikrotik, dia misal mau masuk ke Mikrotik nih gitu kan, dia bisa kedetek di sini, kedetek gitu kan, misal dari source IP address ini dia melakukan login tapi gagal gitu. Kalau sekali dua kali mah nggak apa-apa lah ya, tapi kalau misalnya beberapa kali gitu kan terusan gitu kan, nah ini nggak wajar gitu kan. Nah, mungkin ini kita bisa ambil contoh ya. Sini saya menggunakan putih ya, putih. Kita bakal connect Mikrotik kita ke SSH ya, tentunya SSH. Nah, ini kita hostname-nya kita pakai IP address dari router ya routernya kita 192.168 ya. Ini saya pakai port kedua ya, 10.1 kayak gini. Nah, maka kita bisa langsung open aja ya. Nah, maka loginnya bukan kayak gini gitu kan. Di sini saya udah menyiapkan akun, salah satu akun ya di sininya, di Mikrotiknya. Nah, ini mungkin kita tidak ke admin ya, karena admin tuh dia biasanya nggak langsung pakai password ya, tapi kita bakal coba Aditya aja. Nah, misal kita masukkan Aditya.
kan mau login nih kan, dia mau login passwordnya apa gitu kan. Nah kita bisa sambil perhatikan di bagian lognya ya. Nah misal kita bakal coba ngasal-asalan, maaf, ini kita coba panggil putihnya lagi ya, kita masuk lagi ya, 192.168.10.1 ya. Misal kita edit dia, misal kita ngasal, nah dia bakal muncul gitu kan, muncul gitu kan, dari source ini dia melakukan login tapi gagal gitu kan. Nah gini, misalkan berpesan bakal kayak gini ya kasusnya. Terus ya memang kayak gini, tapi kalau misalnya kita masuk lagi dia masih bisa ya, dia masih bisa. Jadi bisa kita teputi ya, kita masukin lagi 192.168.10.1. Nah kita open lagi, dia masih bisa melakukannya gitu kan, dia coba terus menerus gitu kan, seperti itu. Nah kurang lebih seperti itu ya untuk mendeteksinya. Nah apa dampaknya kalau misalnya browser ini terjadi ya, tentunya alat mikrotik kita bakal diambil alih. Mikrotik itu kan router ya, dia bakal mengelola jaringan yang ada pada jaringan internal gitu lah, karena biasanya kan mikrotik itu kan dia khususnya biasanya di internal gitu, jaringan internal. Nah kalau sampai terjadi ya, nanti router diambil alih gitu kan, disalahgunakan sama penyerang gitu kan. Makanya itu bisa dibilang cukup berbahaya ya kalau bisa tidak kita cegah gitu. Nah lalu bagaimana solusinya? Solusi untuk permasalahan tersebut kita bisa menggunakan IP firewall tadi ya, kita menggunakan filter host yang bakal kita gunakan ya. Nah di sini kita bakal bikin 4 aturan ya, kita masuk dulu, kita bakal coba bikin dulu ya. Kita di dalam filter host itu bitchain itu dia ada 3, ada forward, input, dan output. Nah kalau forward itu dari klien ke internet langsung, kalau input itu dari klien ke router ya. Kayak misal mau login itu kan input ke klien ke router, jadi masuknya input. Dan yang terakhir ada output ya, output tuh dari router ke internet, cuman jarang dipakai gitu. Nah karena kasusnya adalah boot host gitu kan, dia mau coba login ke Windows kita pakai input ya. Nah kita masukin ya, ini kita bikin pattern pertama dulu ya, ini pattern pertama. Lalu kita bikin advance, kita bakal nambahin, kita bikin baru ya untuk untuk IP yang bakal kita request. Kita bikin request address space baru gitu. Misal namanya request ya, request IP seperti ini. Nah nanti kalau udah di action ya, kita kasih drop aja ya, jadi kita apply saja. Nah jadi kalau misalnya ada IP dari request ya, dari address space ini, dan ini dia nggak ada karena dia belum ada ya. Kalau misalnya ada gitu kan, ada IP yang masuk ke address space request IP, maka dia ketika mau connect atau apapun gitu kan, sesuai dengan protokolnya atau apapun yang dilakukan, itu kita bisa blokir. Nah ini aturan yang pertama. Nah sekarang kita bikin aturan yang kedua. Aturan keduanya ini masih sama, dia masih input ya, input. Nah cuma kita tambahkan protokolnya ya. Jadi kalau kita melakukan login di Windows itu ya, itu dia masuknya dipakai protokol TCP ya. Kita masuk cari protokol TCP. Nah ya, protokol TCP. Nah nanti untuk destination portnya kan, dia kan destinasi port itu kemana gitu. Nah karena tadi putih dia menggunakan SSH, kita pakai SSH, maka kita pakai port SSH. Port SSH itu adalah port 22 dengan connection state-nya ya, kita adalah new. Kenapa kita setting gitu ya? Connection state ini maksudnya adalah ini untuk perangkat yang benar-benar baru terhubung ya, baru terhubung banget sama mikrotik gitu. Jadi dia nggak dikenal gitu, nggak dikenal. Makanya untuk yang state-nya new gitu kan, yang masih benar-benar baru connect gitu kan mikrotik kita, maka ya kita melakukan aturan di sini gitu kan, menerapkan aturannya gitu. Jadi kalau di virtualis itu kan ada if then ya, if then itu if-nya itu bagian ini general, advance sama extra, dan then ya aksinya tuh di sini, actionnya dia mau diapain gitu. Jadi ya apabila C-nya input gitu, misal kayak klien mencoba login,
terus dengan protokolnya TCP yang untuk layer 4 nya, dan ke SSH kedua dengan koneksinya state itu udah baru, maka ya di advance nya kita tambahin dulu, dan dia source address nya kita bikin source address baru nih, state 2 ya, state 2 dengan list gini, state 2 list gitu ya, run actionnya. Nah nanti kalau udah actionnya adalah add to source address. Nah ini kita menambahkan source tersebut ke mana, misal kita udah bikin tadi nih ke request gitu. Tinggal apply. Oke. Ini ya. Apa nih? Sebentar. Jadi request gitu kan. Stage 2 list untuk source address-nya. Nah ini untuk chain input, protokolnya adalah TCP, dan destinatnya ini gitu. Oke. Nah kalau udah tinggal ini aja ya. Oh ya, maaf, ini masih nyala, sorry. Jadi untuk connectionnya ini kita auto aja ya, auto. Ini bakal saya setting play. Nah gitu. Oke, kita lanjut. Ini kan aturan kedua ya, jadi masih aturan kedua, kan kita bikin aturan ketiga. Kita bikin 4 aturan ya teman-teman. Misal input ya, ini masih input sama, sorry maaf, ini kita ambil aja langsung dari sini ya. Kita ambil input, protokolnya sama dipakai TCP ya, kita ambil TCP, terus destination portnya itu dia menggunakan 22, dia ada di SSH juga. Nah terus di sini tadi kan stage 2 ya, nah sekarang dia masuk stage 1 list gitu. Nah, jangan lupa ini connection state-nya kita kasih ke new ya, untuk koneksi baru ya. Terus nanti actionnya adalah add source ya, ke address list gitu. Jadi kita tinggal tambahkan tadi yang stage 2. Ini untuk penjelasan saya bakal penjelaskan di akhir ya. Oke, seperti ini. Nah kalau udah kita bikin lagi ya, ini yang terakhir nih ya, sama ini dia masih input ya, terus protokolnya dia masih TCP, dan destination portnya adalah 22 gitu. Advance nya kita nggak usah isi ya, diisi, tapi connection state jangan lupa ya, dimasukkan ke new, dan actionnya adalah add source lagi ke address list state 1, lalu apply. Oke, kayak gini. Nah jadi mengapa kita bikin aturan banyak banget gitu kan, karena kan ketika ada orang yang salah masukin password untuk login, itu bukan berarti sepenuhnya dia tuh melakukan brute gitu. Mungkin ada yang salah gitu kan, salah konfigurasi, salah masukin password gitu kan. Jadi makanya kita bikin bertahap gitu. Nah nanti kalau misalnya dia salah, dia masuk ke state 1 ya, misal dia state 1 gitu kan, state 1 kan, SSH state 1. Nah nanti udah state 1, nanti dia masuk ke state 2. Ini kan koneksinya new ya, nanti apa namanya, state 1 kan. Nanti kalau misalnya salah lagi, dia masuk ke stage 2. Nah stage 2 nanti kan masuk tuh situ, nanti bakal masuk ke blacklist gitu kan. Nanti kan si blacklist itu kan di sini kita udah drop ya. Jadi pas pertama dia masukin password mau melakukan root force, itu dia salah gitu kan, gagal, dia masuk ke address 1, si IP addressnya yang sumbernya. Nanti kalau 2 dia masuk lagi ke address 2, dan kalau misalnya salah lagi dia masuk ke blacklist, nanti dia langsung di drop tuh. Nah mungkin kita bakal langsung contohin aja ya untuk hasilnya. 192.168.10.1. Nah ini bisa kita open aja, kita login ini dia ya, dan kita login aja terus. Oke, ini masih aman ya teman-teman. Nah kita coba lagi ya, sampai ke 3 kali ya, 3 kali. 192 168.10.1.
lalu kita open, klik dia ya, kita ya ini kita terusin aja. Ini juga gagal sekali lagi ya. Ini anggaplah kita sedang melakukan brute force gitu ya. Sini masuk lagi 192 168 titik 10 titik 1 ya. Tadi harusnya karena kita 2 kali dia harus masuk ke stage 2, maka nih masih bisa ya, masih bisa. Atau ternyata enggak ya, nggak bisa ya, artinya udah masuk ke request nih teman-teman ya. Jadi kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih, kita nggak bisa akses ke Windows-nya gitu. Nah, kurang lebih seperti ini contoh pencegahan dari brute force-nya. Kita bisa membuat aturan agar si brute force ini tuh, yang melakukan brute force itu diblokir gitu, dengan memikirkan kondisinya juga gitu kan. Gimana caranya yang kita blokir itu beneran orang yang melakukan brute force gitu, tapi bukan yang sedang mencoba login tapi gagal passwordnya, dia lupa gitu. Nah, itu bisa kita pikirkan ya, kita harus memikirkan juga aturannya. Nah, oke, itu untuk skenario 1 ya. Skenario 1 itu terkait brute force ya. Nah, sekarang yang kedua adalah kita bakal coba untuk melakukan skenario yang kedua, yaitu adalah port scanner ya, port scanner. Nah, port scanner itu apa? Port scanner itu adalah serangan yang dilakukan, bukan serangan ya lebih tepatnya, tapi dia lebih tepatnya melakukan scanning port mana yang kebuka gitu. Jadi misal kayak Mikrotik nih, port mana sih yang kebuka. Kalau misalnya hackernya tahu, nah ya otomatis dia tuh bakal mencoba menyerang ke port yang terbuka, sama melakukan DDoS gitu kan. Apalagi kalau misalnya terjadi DDoS gitu kan, kalau misalnya kalian lihat di sini di results ya, mana results. Nah, ya kalau misalnya melakukan DDoS ya bikin berat CPU gitu kan, maka itu bisa berakibat fatal ya, dimana nanti kayak throughputnya nggak maksimal gitu kan, dan beban routernya berat gitu kan, dan itu bisa bermasalah ya, bisa mengganggu layanan. Nah itu untuk scanner ya. Nah, cara deteksinya di sini ya, deteksinya connection. Jadi nanti kita bisa melakukan scanning ya. Bisa nih saya nyalain yes, kita apply aja ya, apply. Nah, sini saya coba pakai ini ya, pakai Nmap ya. Nmap bisa ping ya, ping 1 sampai 10.000. Kita coba ping, kita coba lihat port dari 1 sampai 1000 dengan IP-nya 192.10.1. Dia bakal mencoba. Nah, kan kedetek kan ya, tadi kedetek di mana dia tuh berhasil untuk kedetek dia tuh ada yang melakukan port scanner gitu kan. Ini atau misal kita gini nih, kita nggak usah pakai rem tangan tuh ya, yang melakukan kayak gini tuh ketahuan tuh, IP-nya sama, portnya beda-beda tuh kan, ada apa namanya, sini ada protokolnya kelihatan ya, beda-beda ya. Bisa kita coba lagi tanpa menggunakan port, jadi kita kayak gini aja langsung ya, itu dia bakal kedetek tuh protokolnya tuh di situ. Nah, ini dia bakal melihat mana yang kebuka gitu ya, ini port-portnya kelihatan nih ya, port berapa gitu kan, dan dia kedetek di dari sini juga kedetek, ternyata ini open gitu kan nanti ya. Jadi kalau tadi udah dikasih tahu terkait dampaknya, dan nanti kalau misalnya dia tahu mana port yang terbuka, dia bisa melakukan serangan gitu. Nah, gimana cara untuk mencegahnya ya, kita seperti biasa ya, kita melakukan ini, saya autoin dulu atau sebenarnya nggak apa-apa, kita coba yesin aja, nggak apa-apa ya. Jadi untuk itu kita coba bikin aturan ya untuk blokir si port scanner ini gitu. Nah, caranya gini ya, sama kita melakukan tahap pertama ya, ini kan port scanner ya, ini masih input ya, masih mengarah ke masih mengarah ke
utamanya gitu kan. Jadi makanya kita pilih input. Nah di sini kita pilih nih advance-nya, kita kasih port ya, scanner list gitu. Scanner list nih, jadi bakal bikin ada switch port scanner list kalau nggak ada gitu. Ini input port scanner list, dan actionnya adalah draw apply. Oke, seperti ini gitu. Nah lalu yang kedua adalah kita menambahkan, ini masih sama input. Nah untuk protokolnya kita pakai TCP. Jadi biasanya untuk melakukan port scanner ini dia menggunakan TCP ya, dengan TCP dengan apa namanya ya, jadi protokolnya TCP. Lalu kita masuk ke bagian sini ya, jadi udah gini aja sebenarnya TCP ya, untuk protokolnya TCP. Ininya juga input ya teman-teman, ini kita nggak perlu ngisi apa-apa lagi. Nah kalau di sini di bagian ekstra ini udah sebenarnya udah diterapin ya, ada namanya PSD ya, PSD gitu. Nah ini kita bisa lakukan setting nih gitu, setting terkait apa nama batasannya gitu. Nah jadi ini PSD ini untuk apa ya teman-teman. Nah mungkin saya bahas dulu yang bagian bawah. Ini kan ada low port wake sama high port wake ya. Jadi kalau misalnya si penyerang melakukan port scan ke port 1 sampai 1023, nah ke port preference ya, dia masuknya ke sini ke low port ya, low port wake gitu. Jadi apa, bobotnya itu 3 gitu, sedangkan kalau misalnya pakai register port atau unregister port gitu kan, di atas 1023 dia bakal bobotnya 1 gitu. Nah tiap dia meng-scan portnya gitu kan, misal 1 sampai 100 saja gitu kan, M1, 2, 3 gitu kan, itu bobotnya 3 gitu. Nah dia maksimumnya 21. Ini batas kesabarannya gitu, batas kesabaran si portnya, mikrotiknya gitu. Kalau misalnya sampai 21, maka dia bakal masuk ke sini action ya, action ke add source gitu kan, maka dia masuk ke sini. Ada sini yang udah kita gunakan nih sini, port scanner ya, dipakai TCP ya, jangan lupa ininya gitu kan. Ini bisa kita setting sebenarnya bebas, dan ya ini actionnya ya, menambahkan source-nya gitu. Kalau udah tinggal di apply ya, tinggal kita apply saja ya. Udah. Nah coba mari kita cek ya, mari kita cek melakukan nmap misal sampai 100 saja lah, sampai 100 ya, ke 100 itu 192.168.10.1. Kalau awal-awal mungkin bisa gitu, awal bisa dapat gitu kan, dapat sekian gitu, dapat ternyata ini ada yang ada yang kebuka gitu, jadi kita masih bisa gini kan. Nah contohnya gini ya, nah ini udah gitu kan. Nah nah misal ketahuan kedetek tuh connection tadi gitu kan, kedetek gitu, kita bisa langsung ganti gitu, layanan si ininya, port dari setiap layanan, kayak misal SSH-nya kita ganti, Winbox kita ganti gitu, atau telnetnya kita ganti gitu kan, kita bisa ganti layanan portnya gitu, bisa ganti. Terus ya nanti kalau misalnya dia coba lagi kayak gini gitu, nah dia udah otomatis masuk ke port scanner gitu, port scanner list, maka dia nggak bisa, tidak diizinkan karena sudah diblok ya teman-teman. Ya, cara mencegahnya teman-teman. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini ya. Jadi kesimpulannya ya, aplikasi Mikotik ini atau Winbox ini ya, yang untuk aplikasi Mikotik ini dia punya beberapa alat untuk digunakan sebagai keamanan jaringan atau network security. Salah satunya tadi yang saya sudah demokan ya, kita bisa mencegah kayak brute force atau port scanning ya, dengan menetapkan aturannya gitu, bahkan kita bisa untuk memonitor apakah port scanner atau ada yang melakukan port scanner atau brute force gitu, seperti itu ya teman-teman. Nah jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau
perkataan yang sulit dipahami atau kurang berkenan, mohon maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.